Salam, bertemu kembali dalam belajar firman Tuhan. Masih bersama kami GKSIA Jakarta. Tema hari ini adalah damai di hati. Kolose 3 ayat 15. Saudara, damai sejahtera seringkali dipahami sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang mengatakan bahwa damai sejahtera itu merupakan keadaan di mana jikalau apa yang kita inginkan selalu tersedia tanpa kekurangan. Tidak ada masalah, semua aman-aman dan baik-baik saja. Apakah benar demikian? Arti damai sesungguhnya dalam Alkitab memakai kata eirene dalam bahasa Yunani. Artinya sama dengan istilah dalam Perjanjian Lama shalom, yang menunjukkan kepada harmonisnya hubungan-hubungan baik dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Dapat juga disebut sebagai keutuhan hidup. Hilangnya damai sejahtera itu berarti menunjukkan kepada hilangnya keutuhan hidup, sebagaimana yang dialami oleh manusia ketika jatuh di dalam dosa. Dosa menjadikan keutuhan hidup manusia menjadi terganggu. Namun Yesus Kristus memulihkan keutuhan hidup itu melalui kedatangannya ke dunia untuk mati dan bangkit bagi kita. Keutuhan hidup kita hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan supaya damai sejahtera Kristus yang memerintah atau menguasai dalam hati kita. Dalam teks ini juga menguraikan tujuan yang ingin dicapai orang percaya apabila damai sejahtera Kristus memerintah di hatinya. Pertama, memperkokoh panggilan kita. Pengalaman jemaat Kolose tidak jauh beda sebenarnya dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dalam ayat 2, dalam pasal 2 ayat 6 dikatakan demikian. Karena itu diperintahkan mereka untuk meninggalkan cara hidup dunianya, sebagaimana digambarkan dalam pasal 3 ayat 5 sampai 7. Namun seiring dengan apa yang mereka alami, mereka tergoda juga untuk kembali kepada hidup dengan cara-cara yang lama, bahkan ajaran-ajaran lain yang tergambar dalam pasal 2 ayat 22 sampai 33. Karena itu damai sejahtera dalam keutuhan hidup kita ini di dalam Kristus, untuk menekankan dalam keyakinan dan berkemenangan hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Kita berkemenangan karena Kristus. Damai sejahtera atau keutuhan hidup kita dalam Kristus menjadi dasar untuk memperkokoh panggilan Tuhan bagi setiap kita, supaya menjadi alat di tangannya untuk memuliakan Tuhan tentunya. Setiap kita diinginkan Tuhan untuk berpegang pada panggilan tersebut, sehingga menjadi umat yang mengerjakan kehendak Allah dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, mempererat kesatuan jemaat. Faktanya, setiap kita itu adalah berbeda-beda satu dengan yang lain. Jemaat Kolose juga demikian. Mereka terdiri dari orang Yahudi, Yunani. Mereka punya tradisi sunat dan tidak sunat. Mereka punya status budak dan orang merdeka. Perbedaan dapat menjadi pemicu dalam perpecahan, dan komunitas gereja termasuk di dalamnya bisa terancam. Hanya jika masing-masing umat Tuhan dikuasai oleh damai sejahtera dalam Kristus, tentunya akan mendorong untuk tetap hidup dalam kebersamaan. Sebenarnya tidak menjadi masalah sebanyak apapun perbedaan itu. Jika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, maka potensi yang berbeda-beda ini dapat disatukan dan digunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dengan mengalami kepenuhan di dalam Kristus atau damai di hati, setiap kita akan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tentu dengan melalui saling menghargai, saling melayani satu dengan yang lain, dan saling menolong satu dengan yang lain. Menganggap jemaat itu adalah orang yang penting dan memberikan apa yang bisa diberikan kepada mereka, sekalipun disertai dengan perbedaan-perbedaan. Saudara, yang ketiga adalah meneguhkan rasa syukur kepada Kristus. Keutuhan hidup di dalam Kristus memampukan kita menerima apa yang menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kalimat tersebut,
Rasul Paulus memberikan kata perintah, dan bersyukurlah. Atau dalam kata lain, hendaklah kamu menjadi bersyukur. Rasa syukur merupakan bagian dari respons iman kita kepada Kristus yang senantiasa memperhatikan dan menolong kita. Karena itu merayakan setiap anugerah Tuhan itu penting. Karena Tuhan memberikan dalam hidup kita segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk boleh kita lakukan, memuji Dia. Inilah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara, biarlah kiranya hidup kita tetap dipenuhi damai sejahtera Kristus dalam melayaninya sepanjang hidup kita. Sebab hanya dengan damai di hati dapat mengabdi kepada Tuhan dengan baik dan benar di sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.